Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Xiaoyan pun berilusi berubah menjadi ikan bersembunyi di gua yang gelap. Lalu ketika melihat keluar sepanjang gua, ikan yang lebih besar dari ikan kecil pun mulai memangsa. Namun Xiaoyan tidak menyangka menjadi ikan akan sesulit ini. Dan intinya adalah cedera apapun yang dialami, itu akan dimanfaatkan oleh lawan dan bisa berakibat fatal. Lalu alasan mengapa Xiaoyan bersembunyi di dalam gua saat ini, justru karena dia hampir mati karena ekornya terluka. Xiaoyan pun hanya bisa bersembunyi dan memulihkan sementara. Tentu, ikan-ikan kecil terkadang berenang di gua yang gelap. Lalu Xiaoyan juga bisa menggunakan ini untuk menyergap, sehingga mendapatkan pemulihan energi. Maka, seiring berjalannya waktu, tubuh Xiaoyan pun semakin besar. Sirip punggung berenang lebih cepat, naganya juga lebih kuat, mulutnya penuh dengan gigi, tajam, dan sudah bisa menelan sebagian besar ikan. Meski masih jauh dari kata mendominasi, namun sudah masuk kategori predator dan semakin sedikit yang bisa lolos. Ibarat ikan yang ditelan lebih besar, maka Xiaoyan kini juga menjadi semakin bersemangat untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hal itu pun bisa membuatnya menjadi penguasa lautan ini, bahkan dia sudah lupa, ini adalah sebuah ilusi. Ia merasa sepertinya benar-benar berubah menjadi ikan. Intinya jika ingin merasakan sesuatu yang lebih besar, tidak mementingkan diri sendiri adalah keadaan yang paling mendasar, dan untuk membenamkan diri di dunia ini, karena hanya dengan begitu kita dapat memahami arti sebenarnya sebuah perjuangan dan pengembangan diri. Ini adalah satu-satunya tema utama Xiaoyan sekarang, tubuh fisik tampaknya telah mencapai batasnya, ataupun batas dari makhluk hidup. Namun, lambat laun Xiaoyan pun tidak lagi terus berkembang, karena bentuk tubuh telah mencapai tingkat yang baru, dan hampir melampaui 90% ikan di lautan. Kecepatan, kekuatan, semuanya adalah eksistensi terbaik. Lalu dia pun mulai mengembara tanpa tujuan di lautan. Namun, tidak mengherankan, kecelakaan itu akan segera terjadi dan ada getaran hebat di kegelapan. Padahal, Xiaoyan sudah merespon dengan cepat, tetapi nyatanya itu masih lambat. Kemudian Xiaoyan pun merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya sedang dihancurkan, tetapi dia tetap ingin berjuang. Namun tampaknya kesenjangan kekuatan terlalu besar. Alhasil perlawanan tidak berhasil, lalu kesadarannya berangsur-angsur kabur. Kemudian Xiaoyan pun tiba-tiba terbangun, dan semua yang ia alami memang panjang namun terasa sangat singkat. Saat ini, hal itu membuat Xiaoyan merasa tidak rela, karena hanya dia yang tahu berapa banyak yang telah ia lalui, dan berapa banyak krisis yang berhasil dihindari. Dan Xiaoyan baru saja tumbuh sampai saat ini, lalu pada akhirnya, ia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aura dan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiaoyan. Ada juga rasa kematian yang menyebar di udara. Xiaoyan kemudian berkata, "Terima kasih senior atas pengertiannya tentang konsepsi artistik." Dan Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. "Bagaimana? Apa yang Anda pelajari darinya?" Suara Tian Wu keluar sambil melihat ke bawah, dan benua asli saat ini telah menjadi lautan luas. Adapun aura yang dipancarkan oleh Tian Wu, ini semakin mengejutkan Xiaoyan, yaitu kaya, megah, persis seperti lautan yang dilihat juga oleh Xiaoyan. Dari hidup sampai mati lalu hukum hidup dan mati, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tentu saja menjadi kunci. Terlebih lagi adalah keengganan untuk mati pada akhirnya, namun seluruh hidup adalah antara hidup dan mati. Itu memang sulit, namun tidak berpikir demikian. Kehidupan singkat menjadi ikan akan lebih mudah dibandingkan dengan melakukan pengembangan. Bahkan terasa lebih sulit untuk hidup dan berjuang, karena jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dibunuh. Yang membedakan dengan dunia pengembangan adalah sifat manusia menyerap langit dan bumi, tentu artinya menyerah atau merampok orang lain. Namun pada dasarnya itu berbeda dengan dunia laut, karena jika ingin menjadi kuat, hanya melalui melahap terus-menerus, maka bisa diartikan juga orang-orang sejenis di sekitar Anda adalah sumber daya yang membuat Anda lebih kuat. Bagus, di antara manusia,
Anda memiliki pemahaman yang baik, mampu memahami kata-kata sulit dengan jelas. Itulah masalahnya, dan aku akan memberimu keterampilan lain. Suara Tianwu perlahan keluar. Segera, uang yang di bawah Xiaoyan mulai berputar perlahan. Langit menjadi gelap dan hujan turun semakin deras, seolah ingin menyambut rajanya. Hujan tersebar di langit, namun awalnya, setetes pun tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Namun saat ini sedang terjadi penurunan, dan itu berisi kekuatan aturan yang mendominasi dan berkuasa, lalu akhirnya menembus api pelindung Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan hujan nampak turun di alisnya. Keterampilan bertarung tingkat kuno yaitu api di tubuh, Xiaoyan kini berangsur-angsur menghilang. Air itu masuk ke dalam tubuh, dan tidak ada perlindungan dari api Xiaoyan. Namun perbedaannya adalah, kekuatan Xiaoyan tidak rusak oleh hujan. Sebaliknya, di tengah hujan, aura Xiaoyan yang sebenarnya menjadi lebih kuat. Balikan saja awan dan balikan hujan. Xiaoyan pun mengangkat tangannya, lalu awan di langit bergulung kembali. Air hujan yang semula menetes ke bawah, ini nampak seperti kembali ke masa lalu dan kembali ke surga lagi. Hanya saja kekuatan ini tidak ada target untuk dilemparkan. Namun Xiaoyan melirik ke seberang. Akhirnya, tiba-tiba ia melihatnya bersembunyi di satu sisi, yaitu ketiga monster yang sudah dalam kondisi mengerikan setelah basah kuyup oleh hujan. Saat Xiaoyan menoleh, mereka mempunyai perasaan tidak nyaman yang kuat, terlihat. Xiaoyan pun membalik telapak tangannya, lalu hujan deras, semuanya berkumpul bersama dan berbondong-bondong mendatangi ketiga anak kecil yang malang ini. Ratapan melengking keluar karena hujan tampaknya deras dan ketiganya dipenuhi bekas luka. Namun kerusakan terbesar itu berasal dari tubuh dan pikiran, menyebabkan auranya melemah dalam sekejap. Di bawah hujan, tampaknya kekuatan mereka turun dari keabadian para dewa ke keabadian para kaisar. Bagus, kesadaran ini membuat kekuatan Xiaoyan semakin jauh, dan jelas dia hanya beberapa langkah lagi dari keabadian Tuhan. Kemudian belenggu itu menyelimuti Xiaoyan. Namun peluang saja tidak cukup. Jika ia memiliki pemahaman seperti ini, maka ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi, dan mungkin itu bisa membantu Xiaoyan menerobos keabadian Tuhan. Xiaoyan pun tersenyum, lalu terlihat di pusaran air di bawah laut, raungannya menjadi semakin keras. Kemudian sosok agung perlahan muncul dari sana, tubuhnya seperti harimau, memiliki 8 sisi. Namun itu terkadang seperti harimau, terkadang seperti manusia yang mempunyai 8 kaki dan 8 ekor. Saat nampak di depan Xiaoyan, udara putih melayang pergi dan berubah menjadi tubuh manusia. Rambutnya merah dan mata merah, namun dia sebenarnya cukup tinggi dan tampan. Meski tubuh aslinya agak aneh, tetapi dia terlihat sangat tampan dalam wujud manusia. Xiaoyan pun berani mengatakannya terus terang. Terima kasih senior atas rejeki yang telah Anda berikan kepada saya. Lalu akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Tianwu telah membiarkan Xiaoyan memiliki keterampilan bertarung kuno lainnya, dan kekuatannya akan meningkat di tengah hujan. Karena pasti selain dia, musuh pun pasti akan roboh di tengah hujan. Hanya untuk mengakhiri sebab dan akibat dari kamu membantuku membuka segelnya, dan itu hanya timbal balik, suara Tianwu menjadi normal. Dari sudut pandang bentuk manusia, bahkan tidak bisa membayangkan, ini sebenarnya adalah monster kuno. Apakah kamu bukan dari alam misterius surga barat? Tianwu memandang Xiaoyan dan menatap ke bawah ke tengah alisnya. Tanda di alismu kenapa terlihat familiar? Xiaoyan berkata, Senior, ini adalah dunia Shenxi bukan Suanji di surga barat. Sekarang kita berada di ruang Buddha tapi ada cara untuk pergi, kata Xiaoyan. Kemudian setelah berbicara, Tianwu melambaikan tangannya, lalu awan di langit menyebar. Apakah itu dia? Lalu nampak di ruang yang robek, kepala gemuk Buddha Kamita masih ada di sana, dan dia menyaksikan semua yang terjadi dengan mata terbelalak. Dia benar-benar menaruhnya di sana. Kamu akan hancur bersama dunia surga dan bumi ini. Meskipun dia meraung, namun yang lebih penting, terlihat ketakutan di matanya. Hanya di bawah ketakutan yang ekstrim, dan dengan begitu dia akan menunjukkan ekspresi sangat marah, dan itulah dia sekarang. Kemudian Tianwu mengangkat tangannya dan melambai,
terlihat beberapa lekukan darah tiba-tiba muncul di wajah Jiami. Dia meraung kesakitan dan dia segera menarik kembali kepalanya.